Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du ikhwatal iman, sahabat-sahabat kajian SDM Telkom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian rutin yang insya Allah bertemakan tentang muhasabah, sebuah refleksi kejujuran, ya, bahwa muhasabah membutuhkan sebuah kejujuran. Itu yang akan menjadi tema inti pada pembahasan kita kali ini. Baik, ikhwatal iman, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah, bahwa di dalam kehidupan kita memerlukan yang namanya muhasabah, mengevaluasi diri, supaya kita tetap mawas diri dalam segala hal, dalam semua elemen kehidupan kita, termasuk masalah pekerjaan kita dan juga posisi kita. Misalkan kita sebagai seorang karyawan atau profesional muslim yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana muhasabah ini adalah sebagai wujud kepedulian kita dan sebagai upaya agar kita senantiasa memperbaiki, ya, diri kita dan juga pekerjaan kita, sehingga membawa manfaat bagi diri kita, keluarga, dan juga orang lain, lebih-lebih kepada perusahaan kita ketika kita memang menjadi seorang profesional muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan senantiasa memotivasi kepada kita semua untuk selalu bermuhasabah diri, mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri melihatnya, bermuhasabah. Setiap diri itu bermuhasabah, melihat apa yang akan dipersembahkan untuk hari esok. Ya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita supaya mawas diri di sini, supaya mengevaluasi diri kita untuk memperbaiki amalan yang lebih baik, yang itu akan menjadi bekal yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi muhasabah itu, ya, dikawal dua kalimat takwa, ya. Dua kalimat perintah takwa. Diawali dengan perintah takwalah kepada Allah, kemudian perintah muhasabah, dan diakhiri, ya, dikawal lagi kalimat berikutnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi posisi takwa itu di antara takwa, ya, posisi muhasabah itu di antara takwa dan takwa, ya. Ini menunjukkan betapa penting, ya, muhasabah diri ini, karena ini adalah sebagai wujud untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik, ya. Perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih maksimal lagi. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau membuat suatu barometer, ukuran-ukuran muhasabah diri, supaya membawa perubahan ke arah yang positif, perubahan-perubahan yang mendatangkan lebih banyak lagi manfaatnya.
Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya, ya, hari ini, ya, itu lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Jadi kalau kita misalkan sebagai seorang profesional muslim, karyawan muslim, kalau pekerjaan hari ini itu lebih maksimal, lebih baik daripada pekerjaan kemarin, maka beruntung. Kita beruntung, perusahaan juga beruntung, orang lain juga beruntung. Karena ada perbaikan tadi. Yang asalnya kemarin belum bisa, sekarang menjadi bisa. Ya. Yang kemarin belum profesional, sekarang profesional. Yang kemarin masih belum bisa ikhlas, sekarang sudah mulai bisa ikhlas. Nah, itu berarti bahwa rabih, ya. Dia beruntung. Ya. Nah, itu seorang muslim begitu. Ya. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini wujud evaluasi. Wa man kana yaumuhu mithla amsi. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini, ya, sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Rugi dia, kenapa? Karena tidak ada perubahan, ya, stagnan, ya, tidak mengarah kepada yang lebih baik, tidak ada peningkatan-peningkatan. Yang kemarin yang asalnya mutunya A, sekarang tetap saja sama. Ya. Itu namanya stagnan, ya, tidak ada perubahan-perubahan. Maka itu dianggap rugi, ya. Seiring dengan bertambahnya usia, atau kalau di perusahaan seiring dengan bertambahnya modal misalkan. Kalau sama saja tidak ada perubahan, ya, maka itu rugi, ya. Rugi waktunya, ya, rugi biayanya, ya, rugi logistiknya, rugi pikirannya, dan seterusnya. Itu namanya maghbun, ya. Kalau orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, harusnya hari ini kan tadi ada peningkatan-peningkatan. Ya. Maka ini pentingnya evaluasi diri, muhasabah itu, supaya ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang, ya, hari ini, ya, hari ini maksudnya hari sekarang itu lebih jelek, artinya mengalami penurunan daripada hari kemarin, maka orang itu terlaknat. Ya. Ya. Jadi merosot prestasinya, ya, merosot amaliyahnya, pekerjaannya, kualitas mutunya. Ketika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, tidak hanya sekedar rugi, tapi terlaknat. Maka oleh karena itu, ya, sebagai bahan evaluasi di sini, maka seorang profesional muslim harus selalu melakukan muhasabah diri supaya ada peningkatan-peningkatan. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok, ya, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, harus lebih baik daripada hari ini. Nah, gitu. Nah, inilah pentingnya evaluasi. Karena evaluasi itu atau muhasabah diri itu melihat masa lalu dan juga melihat hari ini, dan juga wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan juga melihat hari esok. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim akan mengalami banyak sekali peningkatan-peningkatan dan keberuntungan-keberuntungan, sehingga sukses dunianya dan juga sukses akhiratnya. Nah, inilah pentingnya muhasabah diri. Nah, semakin banyak kita melakukan muhasabah diri, ya, mengevaluasi diri kita, maka akan mengasah, ya, tingkat kecerdasan kita. Baik kecerdasan yang sifatnya kecerdasan kognitif ataupun kecerdasan yang sifatnya spiritual, ya, kecerdasan hati maupun kecerdasan akal kita maupun kecerdasan olah daripada jasad kita, aktivitas kita. Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan motivasi al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu, ya, mengevaluasi dirinya.
bisa menundukkan dirinya, mengendalikan dirinya. Karena dia bisa mengevaluasi, bisa mengendalikan diri, sehingga dia produktif. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk setelah kematian. Nah, itu orang cerdas. Jadi, orang yang bisa muhasabah dirinya, itulah orang yang cerdas. Kenapa? Dia bisa mengukur dirinya. Karena dia bisa mengukur, sehingga dia bisa mempersiapkan bekal. Sebanyak-banyak bekal yang dia siapkan untuk persiapan hari esok. Nah, disinilah dia beruntung. Karena dia tidak hanya melihat masa lalu, tidak hanya melihat hari ini, tapi lebih jauh ke depan, orientasinya dia melihat hari esok, yaitu hari setelah kematian, hari pembalasan. Dia cerdas tadi itu karena semakin memperbanyak muhasabah diri, mengevaluasi diri tadi. Nah, berbeda kalau orang tidak mau muhasabah diri, itu orang yang lemah, orang yang mundur, orang yang rugi, bahkan bisa bangkrut laknat tadi. Wal ajizu man ajba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu orang yang tidak mau mengevaluasi dirinya, sehingga dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, sehingga dia juga banyak berangan-angan kosong terhadap Allah. Artinya orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, dilalaikan oleh kesenangan yang sifatnya pragmatis, sehingga dia lupa kepada Allah, hari-harinya berlalu, demikian juga bertambah usianya, tetapi tidak bertambah amal dan kebaikannya. Karena apa? Tidak mau muhasabah diri. Nah, dengan muhasabah diri tadi ini jelas akan mengasah kecerdasan, khususnya kecerdasan munajat kita, spiritual kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memberikan manfaat yang luas kepada hubungan secara manusiawi, dan juga manfaat bagi alam. Nah, disinilah pentingnya orang muhasabah diri. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, muhasabah tidak hanya sekedar mengevaluasi secara rutinitas, sebagai aktivitas rutinitas, tidak sekedar itu, tapi membutuhkan kejujuran di dalam muhasabah diri. Bukan hanya sekedar formalitas, tapi memang betul-betul lahir dari sebuah kesadaran, sebuah kejujuran yang mendalam, sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau hanya sekedar mengevaluasi sebagai formalitas dan rutinitas, itu terkadang juga terjadi manipulasi, gitu. Atau terjadi hal-hal yang sifatnya pemalsuan diri atau orang lain. Maka disinilah ketika kita muhasabah, khususnya bagi karyawan muslim, di situ dibutuhkan yang namanya kejujuran. Karena kejujuran itu selalu mengarahkan kepada kebajikan yang berikutnya. Berbeda kalau tidak jujur, diiringi dengan kepalsuan, kebohongan, maka kebohongan yang satu akan ditutup kebohongan yang berikutnya. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis pandu, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu, sungguh kebaikan itu akan menunjukkan ke surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa. Sungguh seseorang itu kalau dia belajar jujur, komitmen untuk jujur, maka dia akan tercatat sebagai orang yang berkarakter jujur. Memang perlu dilatih jujur itu. Karakter itu betul dibiasakan. Sifat itu betul dibiasakan sehingga menjadi sebuah akhlak. Kejujuran ini. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta, lawannya dari jujur, itu akan mengajak kepada kefujuran atau kepada kekejian. Jadi kebohongan itu akan melahirkan kebohongan berikutnya, sehingga akan melahirkan banyak sekali keburukan-keburukan atau kekejian-kekejian. Nah ini, jadi kejujuran itu induk dari kebajikan. Kejujuran akan melahirkan kebaikan-kebaikan terus sampai bermuara surga. Jadi karena itu
Ketika kita muhasabah diri pun harus didasari kepada sebuah kesadaran dan kejujuran ini. Karena kalau tidak jujur, ya, percuma juga melakukan muhasabah. Karena itu hanya sekedar bagian dari kemunafikan. Ya. Ditampakkan lahirnya bagus, tapi dalamnya terjadi kontradiksi, pertentangan, ya itu sama aja tidak akan membawa hasil. Nah, muhasabah bisa membawa hasil itu kalau memang diiringi dengan sebuah kejujuran tadi, kesadaran yang mendalam ya, dan kejujuran yang murni sehingga ada proses perbaikan diri tadi. Nah, lebih daripada itu, kejujuran ini juga akan mendatangkan sebuah keberkahan. Makanya ketika kita sebagai seorang karyawan muslim, ya, sebagai seorang profesional, ya, harus jujur ya, dalam segala hal. Dalam masalah pekerjaan kita, ya, dalam masalah amanah yang kita emban untuk disampaikan kepada yang berhak, itu butuh kejujuran. Ya. Ketika kita bermuamalah, ketika kita sedang bertransaksi, ya, itu membutuhkan kejujuran, ya, baik secara online maupun offline, membutuhkan kejujuran. Nah, kejujuran ini akan mendatangkan keberkahan, kepercayaan, ya, sehingga meliputi kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Jadi penjual dan pembeli itu keduanya ada khiyar, ada hak untuk saling memilih. Ini jadi jual belinya, transaksinya oke ataukah dibatalkan. Itu ada khiyar. Malam yatafarraqa selama belum terpisah. Fa'in sadaqa. Nah, maka jika dia benar, jujur, ya, wabayana dan jelas, ya, transparan, ya, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi dalam transaksi tadi, ya, jual belinya itu, bisnisnya tadi diberkahi oleh Allah. Makanya kalau kita berada di satu zona bisnis, ya, melalui perusahaan kita sebagai profesional muslim, maka kita harus menjaga nilai ini, nilai kejujuran. Karena jujur tidak hanya untung, tapi jujur itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya kalau tidak jujur alias dusta, maka keberkahan itu juga hilang, kepercayaan hilang, amanah juga hilang. Wa in katama, kalau ia menyembunyikan, ya, keduanya tidak transparan ini antara penjual, ya, produsen dengan konsumen, misalkan penjual dan pembeli, tidak ada transparansi di situ, wakadzaba dan dusta keduanya. Ya. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus, ya. Terhapuslah keberkahan dari bisnisnya tadi itu. Ya. Makanya kejujuran ini penting, ya. Nah, oleh karena itu di sini di dalam sebuah di dalam kita berkomunitas, ya, di suatu perusahaan misalkan, atau di tempat kita kerja, atau di kantor kita, atau ketika kita di lapangan, ya, dalam rangka, ya, menjalankan amanah ataupun dalam rangka bisnis, ya, ataupun bermuamalah, maka penting, ya, kejujuran itu menjadi sebuah kebiasaan, ya, sehingga ini menjadi sebuah identitas, ya. Ketika menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi identitas, nanti lama-lama orang senang ketika berkomunitas dengan kita. Nah, budaya jujur itu akan melahirkan komunitas yang jujur juga, sehingga saling menguntungkan, gitu ya, saling memberikan manfaat, dan itulah sebaik-baiknya manusia, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat tadi. Dan jujur itu adalah memberikan manfaat yang sangat besar, yang sangat agung pada dirinya dan juga pada orang lain, dan juga berusaha kebaikan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ya,
kajian singkat STM kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi seorang yang jujur ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.